yang dewasa meski lewat rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sehat kalian semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Udah bisa kita mulai? Udah bisa? Bisa, Bu. Iya, karena sebentar lagi itu kan mau azan maghrib. Jadi segera intip biar kita mulai. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai materi taksiran interval, ya. Taksiran interval. Apakah dari kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan taksiran interval? Sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan taksiran interval dalam statistika? Sudah? Sudah ada yang belum tahu? Kalau sudah ada yang tahu, boleh sedikit jabarin di sini biar bisa kita diskusikan bersama. Tapi kalau semuanya belum ada yang tahu, tolong sebentar saja perhatikan apa yang Ibu akan jelasin di sini. Jadi, Ibu berharap jangan ada suara-suara musik di sini ya, dengarkan dulu sejenak. Jadi nanti pada saat Ibu tanya, kalian bisa mengemukakan pendapatnya ya, jadi nggak bising. Oke? Ibu mulai aja ya. Jadi di dalam statistika inferensial itu ada beberapa area parameter yang sering digunakan di dalam suatu penelitian. Ya. Jadi menaksir suatu parameter tertentu, yaitu ada namanya taksiran titik dan juga ada taksiran interval. Jadi apa itu taksiran titik dan apa itu taksiran interval? Kalau untuk taksiran titik adalah suatu taksiran di mana digunakan satu titik tertentu untuk menaksir parameter yang akan digunakan. Dan taksiran interval adalah suatu taksiran di mana digunakan beberapa titik, yang mana taksiran tersebut merupakan suatu selang interval yang terdiri dari beberapa titik tertentu yang ditentukan sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Ya. Jadi untuk lengkapnya, sini Ibu akan berikan sedikit materi yang tentunya kalian juga sudah bisa mendownload materi yang sudah Ibu kirim di e-learning. Ya. Ada dua materi, yaitu taksiran interval dan teori penaksiran. Di situ ada beberapa contoh yang tentunya bisa kalian coba masukkan nilai-nilai contoh tersebut di dalam rumus yang disajikan di materi-materi tersebut. Jadi boleh kalian coba-coba nanti. Ibu di sini hanya akan menjelaskan secara teorinya saja. Nanti kalian bisa kerjakan contoh-contoh soalnya sesuai dengan alur dan langkah-langkah yang diberikan pada teori penaksiran. Ya, pada materi penaksiran interval itu contohnya tidak dimasukkan di dalam rumus, namun di teori penaksiran itu dijabarkan secara rinci di dalam rumus-rumusnya, serta angka-angka sebagai contoh-contoh yang bisa kalian jadikan panduan untuk mencoba contoh yang sudah ada di materi tersebut. Ya. Jadi statistika itu ada yang dimaksud dengan istilahnya statistika inferensial. Ya. Jadi statistika inferensial itu adalah statistika yang dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi tempat sampel diambil. Jadi misalnya kita mempunyai suatu populasi, yang mana populasi tersebut akan kita teliti, sesuai dengan keinginan kita mau meneliti apa. Lantas populasi tersebut kita ambillah sampelnya. Jadi dari sampel itu kita buat suatu taksiran-taksiran berupa taksiran parameter tertentu, bisa kita gunakan penaksiran titik
ataupun penaksiran interval. Ya. Jadi inferensi statistik dibagi ke dalam dua area, yaitu penaksiran parameter yang berupa penaksiran titik dan penaksiran interval. Selanjutnya ada juga pengujian hipotesis. Setelah kita taksir menggunakan parameter tertentu, maka kita uji hipotesis ataupun dugaan yang kita inginkan tadi. Ya, misalnya kita menaksir suatu keberadaan ataupun berat badan suatu populasi tertentu yang misalnya rata-ratanya kita taksir suatu populasi A yang terdiri dari mahasiswa misalnya sistem informasi A malam, yang mana kita taksir secara penaksiran titik yaitu rata-rata berat badan dari anak SI S1 A malam itu sekitar 55 kg. Nah, itu hanya satu titik aja yang kita taksir, yaitu nilai 55 kg. Itu adalah salah satu contoh penaksiran titik. Lantas kita uji. Setelah kita taksir rata-rata berat badan anak S1 A malam itu beratnya adalah 55 kg, kita uji hipotesis kita. Kita uji dugaan kita tadi. Dengan apa? Yaitu dengan menimbang masing-masing dari berat badan kalian semua. Lantas kita dapatkan, baru kita uji, kita tariklah kesimpulannya. Itulah yang dinamakan dengan statistika inferensial. Artinya apa? Semua data yang kita punya digunakan untuk menyimpulkan mengenai apa karakteristik dari populasi tempat sampel diambil. Ya, rata-rata berat badan mahasiswa A yang mewakili populasi S1 SI Universitas Potensi Utama, berat badannya rata-rata berapa? 55 kg. Ya tentunya nggak mungkin semua 55, tapi mendekati nilai tersebut. Itulah penaksiran satu titik. Tapi kalau penaksiran interval itu ada beberapa titik yang kita tentukan, sehingga nantinya akan membentuk suatu selang. Selang yang ada rank nilainya itu. Misalnya, kalau kita contohkan berat badan itu bisa kita taksir 54 sampai dengan berapa? 57. Artinya apa? Kisaran berat badan dari sampel yaitu SI S1 malam di antara 54 sampai dengan 56 kg, begitu ya. Jadi secara teori penaksiran titik itu adalah suatu parameter populasi yang biasanya tidak diketahui nilainya dapat ditaksir dengan menggunakan statistik sampel. Dalam penaksiran titik, kita tentukan suatu nilai tunggal yang mendekati nilai parameter tersebut. Suatu penaksir yang baik adalah penaksir yang memenuhi sifat antara lain tak, bias, dan efisien. Jadi penaksiran titik adalah suatu penaksiran yang menggunakan suatu titik tunggal di dalam parameter tersebut sehingga mendekati nilai parameter yang kita inginkan. Ya, nilai parameter dari populasi tersebut. Tapi yang kita gunakan hanya satu titik nilai saja ataupun tunggal. Itu untuk penaksiran titik. Tapi intinya suatu penaksir yang baik itu adalah suatu penaksir yang memenuhi sifat tak bias. Artinya apa? Nilainya itu tidak ragu, tidak meragukan, tidak ngambang. Dan dia itu efisien. Efisien artinya apa? Gampang kita kerjakan, ya, gampang kita lakukan untuk mengumpulkan data tersebut. Ya. Selanjutnya, untuk penaksiran interval, pada penaksiran titik, parameter yang tak diketahui hanya ditaksir dengan satu nilai saja. Sehingga kecil kemungkinannya untuk menaksir parameter secara tepat. Bisa aja nanti berat badan kalian ada yang 60, ya, 60, 54,
53. Jadi jauh dari nilai titik yang kita taksir. Nah, namun akan lebih baik bila kita dapat menentukan suatu interval di mana kita berharap bahwa nilai parameter yang sebenarnya akan terletak di dalam interval tersebut. Jadi, interval yang seperti itu disebut taksiran interval. Seperti ini ya, Ibu contohkan di sini. Nah, misalnya kita menaksir suatu berat badan kalian, jadi intervalnya itu di interval berapa? Kalau kita gunakan 2 titik misalnya. Misalnya kita gunakan 2 titik ya, ini berarti kan juga termasuk interval ya. Nah, kita gunakan 2 titik. Ini 1 titik yang di sini dan 1 titik di sini. Jadi kita upayakan ataupun kemungkinan berat badan dari yang kita taksir tadi berkisar di antara interval ini sehingga mendekati kebenaran dari taksiran kita itu mendekati kebenaran dari nilai-nilai yang akan kita uji hipotesisnya tersebut. Inilah ya, ini yang dimaksud dengan selang interval, di mana terdiri dari lebih dari 1 titik. Bisa aja nanti kita buat 3 titik ya, 3 titik satunya lagi di sini, atau gimana. Namun nilai kita harus berada di ranknya, di dalam rank. Jadi itu lebih memenuhi kriteria yang kita inginkan. Dan tidak dianggap salah karena kita sesuai dengan apa yang kita taksir. Oke, itu untuk interval ya. Jadi itulah penaksiran interval yang mana penaksiran yang terdiri dari beberapa titik sehingga kemungkinan penaksiran kita berada di dalam interval tersebut. Di dalam penaksiran interval itu ada yang dinamakan dengan selang kepercayaan. Jadi selang kepercayaan adalah sebuah interval antara 2 nilai. Yang Ibu bilang tadi 2 nilai itu antaranya contohnya berapa tadi? 54 sama 56. Di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak dalam interval tersebut. Namun pada penelitian ataupun di dalam statistika ini, selang kepercayaan yang selalu dipakai digunakan adalah nilainya itu di antara 0 sampai 1. Ya. Jadi nilai yang diharapkan nanti itu antara 0 sampai 1. Jadi nilai yang digunakan bergantung pada persoalan yang dihadapi dan berapa besar si peneliti ingin yakin dalam membuat pernyataan. Jadi nilai gamma ini yang biasa digunakan adalah 0,95 atau 0,99. Artinya apa? Setiap suatu penelitian itu, kita mempunyai kepercayaan dari keberhasilan dari penelitian kita. Namun penelitian itu tidak ada yang 100% kebenarannya. Sehingga di dalam setiap suatu penelitian ada namanya nilai error. Nilai error itu adalah 1 dikurang nilai kepercayaan. Ya, 1 dikurang nilai kepercayaan di sini 0,95. Berarti nilai errornya adalah 0,05. Ya, misalnya kita membuat suatu uji coba tertentu. Tentunya ada nilai ketidaksempurnaan di situ. Ya, ketidaksempurnaan misalnya kalau kita mengukur berat badan seseorang, mungkin pada saat kita mengambil selisih sentimeternya itu entah 0,66 sekian, ada lagi nanti yang menguji bisa aja 0,60 sesuai dengan ketelitian dari si peneliti tersebut. Jadi dialokasikan nilai error itu di antara 0,05 dan 0,01. Yang mana itu sudah dibakukan. Ya, kita bisa gunakan 0,95, kita juga bisa gunakan 0,96, kita juga bisa gunakan 0,98. Artinya nilai kepercayaan itu di antara 0,95 sampai dengan 0,99. Jadi di dalam taksiran itu ada yang dinamakan dengan taksiran interval rata-rata. Misalkan suatu populasi berukuran N dengan rata-rata mu
dan simpangan baku sigma dari populasi ini, parameter mu akan ditaksir. Ya. Untuk keperluan ini dibutuhkan nilai-nilai statistik sampel dengan ukuran sampel N. Jadi ini beda ya, N kecil dengan N besar. Kalau N besar ini menyatakan ukuran populasi tertentu. Kalau N kecil ini menyatakan data yang ada di dalam populasi tersebut. Jadi harus bisa dibedakan karena pada saat kita melakukan perhitungan, ini nilainya berbeda. Jadi jangan salah. Jadi taksiran interval itu yang pertama ada ceritanya taksiran interval untuk mu dengan variansi populasi diketahui dan derajat kepercayaan sebesar gamma. Artinya apa? Untuk mengetahui interval mu, variansinya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Jadi kalau seandainya variansi dari populasi itu belum diketahui, kita harus mencari dulu. Kita cari dulu variansinya, ataupun kita cari standar deviasi kuadratnya. Dan baru kita lakukan, kita taksir intervalnya. Jadi apabila variansinya belum diketahui, kita harus mencarinya dulu. Setelah kita dapatkan variansinya, baru kita bisa lihat intervalnya yang mana. Gitu. Ya. Jadi untuk sigma yang tidak ataupun variansinya yang belum diketahui, kita gunakan rumus yang ini. Ya. Ini ada X bar minus gamma per 2 sigma per akar N. Sigma positif, X bar positif sama dengan gamma per 2 kali sigma per akar N. Ini merupakan batas atas taksiran. Jadi sebuah sampel acak berukuran 25 yang berasal dari distribusi N, yang mana rata-rata populasinya adalah 36, menghasilkan X bar sama dengan 60,1. Tentukan taksiran interval untuk mu dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Ya, kita gunakan ini. Jadi di sini variansinya ataupun sigmanya ini belum diketahui. Sehingga kita harus cari dulu. Bagaimana cara mencari sigma ini, kita lihat di sini. Kepercayaannya berapa? 95%. Maka kita taruh di sini 95% per 2 dikali sigmanya belum diketahui ya, per akar N. N-nya berapa? Kita lihat di sini. Acak berukuran 25. Berarti N-nya adalah 25. Maka kita dapatkan untuk batas atas, batas bawah. Selanjutnya untuk batas bawah kita juga gunakan ini, tapi nilainya adalah positif. Ya, nilainya positif, yang satu lagi nilainya negatif. Itu ya. Jadi yang kedua, kalau yang tadi variansinya belum diketahui. Kalau yang ini yang kedua adalah variansi populasi, taksiran interval untuk mu dengan variansi populasi tidak diketahui dan derajat kepercayaan sebesar. Oh, yang ini terbalik ya. Yang ini yang sudah, yang belum diketahui, kalau yang tadi diketahui. Jadi contohnya bisa seperti ini. Sebuah perusahaan kayu ingin mengetahui rata waktu yang dibutuhkan hingga daerah yang dicat itu kering. Untuk itu diambil 15 daerah yang berukuran sama. Lalu ke 15 daerah itu dicat. Ternyata ratanya mencapai 60 menit dan simpangan bakunya 4,5 menit. Inilah variansinya. Simpangan baku itu 4,5 menit. Jadi kalau variansi adalah simpangan baku kuadrat. Sehingga kita dapatkan, untuk dapatkan nilai variansinya 4,5. Ini kita masukkan di sini. N-nya adalah sebesar berapa? 15 ya. Untuk derajat keyakinannya adalah 95%. Dan kita bisa masukkan di dalam apanya itu tadi, rumus-rumusnya sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya ada juga yang diistilahkan dengan taksiran interval proporsi.
Perhatikan suatu populasi binom berukuran N, di mana terdapat proporsi P untuk peristiwa A yang ada dalam populasi. Sebuah sampel acak berukuran N diambil, misal terdapat X peristiwa di A dalam sampel, sehingga proporsi sampel untuk peristiwa A adalah P sama dengan X per N. Jadi untuk peristiwa A itu kita ini proporsinya P-nya itu X-nya berapa, baru per nilai sampel yang diambil berapa, dengan koefisien keyakinan sebesar gamma, maka taksiran interval untuk proporsi adalah sebagai berikut. Ini kita dapatkan rumusnya. Nih. Jadi nilai P-nya itu berapa? Kurang Z per 2 akar P kali Q. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilai proporsi P-nya sekian, maka untuk Q-nya adalah 1 dikurang P. Ya, kita kalikan. Setelah dapat nilai Q dan P, kita kalikan dibagi N. Contohnya bisa kita ambil di sini. Dari sebuah sampel acak 500 orang yang makan siang di sebuah restoran selama beberapa hari Jumat, diperoleh informasi 150 orang yang menyukai makanan laut. Berarti N-nya adalah 150. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya orang yang menyukai makan laut itu untuk makan siangnya pada hari Jumat di restoran ini. Jadi berapa kepercayaan orang, berapa proporsinya, berapa bagiannya, berapa volume yang memang betul-betul dari 150 orang itu pada hari Jumat makan makanan laut. Gitu. Jadi kita masukkan di rumus ini. Ya. Jadi kalian bisa coba pelan-pelan, dan langkah-langkah dan contoh-contohnya itu ada di teori penaksiran. Itu ada 2 materi yang Ibu kirim di e-learning ya. Kalian bisa kerjakan yang ini dengan menggunakan rumus yang ada di teori penaksiran. Menggunakan rumus ini juga bisa, namun cara memasukkan nilai-nilai dan angka-angkanya ini kalian bisa lihat di contoh di teori penaksiran tersebut, atau kalian juga bisa lihat di buku-buku statistik. Buku-buku statistik yang membahas tentang taksiran interval. Ya, jadi nanti di situ kalian nanti bisa kirim jawaban yang kalian buat. Kalaupun salah itu tidak menjadi masalah karena sebagai uji coba dan latihan, ya. Jadi itulah mengenai taksiran interval, ya, yang taksiran interval rata-rata, di mana nanti di dalam suatu interval tersebut nilai rata-ratanya berapa, ya. Jadi ada juga istilah taksiran interval selisih rata-rata. Jadi selisihnya berapa? Itu nanti ada namanya mu1, sigma 1 dari kelompok proporsi A, mu2 dan sigma 2 untuk populasi kedua. Jadi selisih dari kedua populasi itu berapa? Itulah taksiran interval rata-rata yang menggunakan istilah taksiran interval selisih rata-rata. Ya. Dan contohnya itu juga bisa kalian lihat di sini. Ini dia, ada contoh-contohnya. Dan ini ada rumusnya. Dan ini N1 dan N2 adalah ukuran sampel dari populasi 1 dan populasi 2. X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata sampel populasi 1 dan populasi 2. Simpangan baku S1 dan simpangan baku dari populasi 2. Ya, kalian bisa coba di sini. Ini adalah contoh dari soal-soal yang bisa kalian coba kalian masukkan di rumus yang sudah ada ini. Ya. Perusahaan A memproduksi bola lampu sinar. Berarti ini adalah kelompok N1. Maka sigma yang di sini adalah sigma 1. Dalam hal ini akan dilihat masa hidup bola lampu itu secara terus-menerus sampai padam. Dari hasil produksi diambil sampel acak sebanyak 50 buah. Berarti N-nya adalah 50. N1-nya adalah 50. Dengan rata masa hidup
430 jam. 400 berarti X1 barnya ini 430 jam. Simpangan baku populasi adalah 38 jam. Berarti sigma satunya adalah 38 jam. Selanjutnya, perusahaan B memproduksi lampu terang dengan perlakuan yang sama, diambil sampel acak sebanyak 70. Artinya apa? N2-nya adalah 70 dengan rata hidup 410. Berarti X bar 2-nya adalah 410. Simpangan baku populasi adalah 30 jam. Sigma 2-nya adalah 30 jam. Tentukan taksiran interval untuk selisih dua rata yang sebenarnya dari masa hidup kedua lampu tersebut dengan derajat keyakinan 95%. Jadi kan masukkan di sini, ya. Nah, semacam itu. Oke, baiklah. Untuk penjelasan mengenai selang interval dan interval, taksiran interval dan taksiran titik, Ibu rasa sampai di sini dulu karena sudah azan maghrib. Mungkin bagi kalian ada yang mau berbuka puasa ataupun yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Ibu rasa tutup di sini, kita istirahat. Ibu ucapkan selamat sore dan selamat mengerjakan contoh-contoh soal yang sudah Ibu berikan, ya. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Silakan dibaca contoh-contoh soal yang ada di materi 1 dan materi 2 ya. Kalian bisa coba satu persatu. Kemungkinan nanti pada saat ujian akhir semester ada salah satu soal yang Ibu ambil untuk sebagai bahan ujiannya. Oke. Bagi yang belum list absensi tolong segera list. Jangan sampai nanti Ibu tutup tidak ada istilah saya belum absensi Ibu. Oke? Selamat sore semuanya.